Halo Kang, ketemu lagi kita dengan laptop bekas. Kali ini Lenovo ThinkPad P14s, laptop yang sudah menemani saya kira-kira 3 minggu lamanya. Saya membeli ini karena saya rasa masih worth it ya, walaupun umurnya kira-kira sudah 3-4 tahunan ke belakang. Harganya yang 5-6 jutaan atau bahkan mungkin 7 jutaan tergantung spesifikasi, membuatnya masih layak menurut saya. CPU-nya itu sudah menggunakan AMD Ryzen 7 Pro 4750U yang 8 core ya Kang, dari 1,7 GHz sampai dengan 4,1 GHz bisa diturbo. RAM-nya masih bisa kita upgrade DDR4, SSD-nya juga sudah NVMe dan bisa kita pasang dual, baterainya awet, layarnya 14 inci dan itulah alasan utama kenapa saya membelinya, karena memang laptop utama saya Lenovo ThinkPad X1 Extreme ini 15 inci, yang walaupun saya suka banget memakai ini, tapi dia memang secara dimensi lebih besar ya Kang. Mari kita bahas satu per satu. Kalau dari namanya P, artinya ini adalah golongannya mobile workstation ya Kang. Tapi karena ada S di belakangnya, berarti ini mobile workstation, yang artinya memang laptop ini nggak besar-besar amat dan bahkan kecil mungil ya untuk ukuran workstation. Bandingannya adalah workstation asli seperti ini ya Kang. Ini Lenovo ThinkPad P50. Inilah workstation yang sebenarnya zaman dulu maksudnya. P50 ini workstation standar yang dia layarnya 15,6 inci dengan berbagai macam opsi upgrade yang begitu banyak. Sedangkan ini P artinya mobile workstation, 14 artinya layarnya 14 inci, dan S artinya dia slim. Dia sebenarnya bodinya ini sama persis dengan Lenovo ThinkPad T14 AMD yang saya review kemarin ya Kang. Jadi persis sama bodinya, yang membedakan adalah CPU-nya. Tidak ada berbagai macam varian CPU seperti T14S AMD, T14 AMD itu hanya ada satu varian CPU, yaitu Ryzen 7 yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga dia sudah sertifikasi ISV. Kemudian yang membedakan lagi adalah layarnya. Varian layarnya tidak ada yang HD. Kalau T14 itu masih ada yang HD, sedangkan ini tidak. Dan kita mulai dari bagian body dulu ya Kang. Jadi bodinya ini tidak ada perbedaan dari T14 seperti yang saya sebutkan. Dia materialnya dari bukan karbon ya Kang, magnesium dan juga plastik berserat karbon ya, jadi hybrid. Beratnya itu kira-kira 1,5 kiloan, ditambah dengan chargeran 65 watt itu menjadi sekitar 1,8-1,9 kiloan kalau dengan kabel powernya ya. Tapi kabar baiknya kita bisa menggunakan charger handphone yang kecil seperti ini 45 watt, ini masih bisa ngangkat, tapi memang sarannya 65 watt minimal. Sedangkan untuk dimensi-dimensinya ini 33 cm kira-kira, dan ini 22 cm, dan ketebalannya ini tidak sampai 2 cm ya, 1,8 atau 1,9. Materialnya tetap terasa kokoh, walaupun kalau dibilang premium, nggak terlalu premium dibandingkan dengan seri yang di atasnya ya Kang. Tapi tetap kokoh, tetap mil STD 810H juga. Jadi laptop ini siap untuk Akang ajak main jorok gitu maksudnya ya. Jadi Akang tidak perlu khawatir laptop ini akan gampang rusak meski umurnya yang memang sudah agak renta ya. Nah, sekarang kita ke colokan-colokan atau portanya. Ini colokan USB-C untuk charging, dan ini LED indikatornya. Dia akan berubah warna dari oranye ke putih ketika memang sudah 90% ya Kang. Jadi ini bagus banget, tandanya masih ada. Dan di sebelahnya juga ada USB lagi, dan dia bukan Thunderbolt karena ini dari AMD ya, bukan dari Intel. Jadi bukan Thunderbolt tapi sebatas USB C 3,2 ya. Jadi kecepatannya sih sudah lumayan dan bisa kita gunakan untuk charging. Dan sebelahnya ini apa? Di sebelahnya adalah extended, jadi untuk docking sebenarnya. Dan di sebelahnya ini USB A, dan ini HDMI 2.0, dan ini audio combo jack. Dan di sebelahnya yang kecil ini adalah micro SD, yang sayang banget untuk ukuran Lenovo workstation, mobile workstation, seharusnya dia itu adanya adalah SD card ya, bukan micro SD seperti ini ya. Tapi ya nggak masalah, masih ada. Kalaupun Akang ingin menggunakan juga dia nancep ya, masuk ke dalam, tidak nonjol. Dan di bagian belakang ini ada untuk SIM card. Ini opsional, bisa kita upgrade ya. Jadi kalau memang Akang ingin menggunakannya, bisa beli saja.
WW1 card nanti di bagian dalam, tinggal pasang karena dia antenanya sudah tersedia ya. Jadi kita bisa upgrade menggunakan WW1 card sehingga kita bisa internetan dengan SIM card ya. Dan di sebelah sininya yang sayang sekali exhaust ini ada di sebelah kanan kita, jadi dia agak mengganggu ketika memang kita suka menggunakan mouse gitu ya. Jadi tangan kanan kita akan terkena udara uap panas ya. Ini ada LAN RJ45 Gigabit Ethernet dan kemudian ada USB-A lagi, dan ini adalah opsional smart card reader yang biasa memang ada pada laptop bisnis ya Kang. Di bagian depannya nggak ada apa-apa dan juga tidak ada congkelan untuk kita supaya mudah membukanya, tapi nggak masalah. Ini buat docking ya, cantelan docking, jadi ada dua, dan ini untuk emergency reset. Misalnya kalau lagi ada masalah dengan power atau apa gitu, nggak bisa di shutdown ya, tekan saja ini menggunakan klip 10 detik, jadi mudah-mudahan beres. Dan ini lubang di bawah, ini adalah lubang keluaran untuk air ya. Jadi memang keyboardnya ini kan water resist, jadi ketika ada tumpahan cairan dia akan keluar melalui sini. Dan ini exhaust intake ya, air intake bukan exhaust ya. Jadi ini untuk pengambilan udara, dan rubber fit 4 kecil tapi ya bekerja dengan cukup baik lah. Dan kalau Kang lihat ini ada logo Windows di sini, artinya adalah Windowsnya ini original ya, Windows 11 Pro original. Sekarang kita ke bagian display. Displaynya 14 inci Full HD ya Kang, Full HD. Yang kecerahannya sebenarnya ada berbagai macam. Yang ini saya mendapatkan tidak cerah-cerah amat, jadi hanya sekitar 250-an nits saja ya. Ada yang 400 nits, tapi ini sekitar 250-an nits saja, dan itulah yang membuat rasanya ini kurang terang kalau kita bawa ke luar. Tapi teknologinya sudah IPS, jadi Akang tidak perlu khawatir dengan sudut pandang yang berubah-ubah gitu, jadi aman-aman saja. Dan awalnya laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi setelah saya atur engselnya, kabar baiknya kita masih bisa mengatur engselnya, jadi bisa kita buka dengan satu tangan dengan enak nyaman seperti ini ya. Memang kalau kita lihat secara bezel ini bukan yang tertipis, tapi begitulah kalau memang mobile workstation yang kelas pemula ya. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan dia tipis-tipis amat bezelnya. Warna segala macam masih kalah dari ThinkPad X1 Extreme yang memang dia NTSC-nya sudah 170% atau 100% sRGB ya. Ini hanya sekitar 45%. Ada varian yang juga mendekati 100%, itu yang low power ya LCD-nya, tapi ini bukan. Jadi LCD-nya biasa saja. Jadi display bukan termasuk bagian dari keunggulan laptop ini ya Kang. Tapi kabar baiknya di bagian sini ini ada penutup webcam, dan dia sudah ada infrared juga ya. Jadi tidak pilihan lagi antara infrared dan think shutter ini. Jadi ada tutupnya juga, ada infrarednya juga, dan fingerprint juga masih ada. Jadi keamanan masih lengkap banget, masih ada 2 biometrik ya. Dan displaynya lagi kalau ngomongin engsel, dia bisa kita buka sampai merebah seperti ini ya Kang, seperti laptop bisnis pada umumnya. Dan layarnya matte seperti biasa, jadi nyaman sih, enak, tidak glossy, tidak mantul-mantul. Sekarang kita ke bagian keyboard. Keyboardnya untungnya ini keyboardnya nggak buruk-buruk amat, nggak jelek-jelek amat. Jadi kalau kita ranking ya antara ini, dan ini gitu ya, P14 atau T14, X1 Extreme dan P50. Jadi ini paling bawah urutannya. Tapi kalau dibandingkan dengan ThinkPad yang lain, ini jelas bukan paling bawah. Dia masih empuk banget gitu. Kita coba ngetik. Dan Akang lihat, Akang dengar juga suaranya, dia masih enak, key travelnya masih dalam, walaupun untuk saya dia masih terlalu empuk. X1 Extreme ini yang terbaik, kedua P50. Memang agak mengherankan ya, P50 juga bagus banget, jadi mereka ini mendekati lah 2. Tapi ini juga nggak buruk-buruk banget, dia bagus. Dan dia sudah backlit ya Kang. Ada yang nggak backlit, mungkin ada yang nggak backlit, jadi perlu perhatikan lagi. Akang perhatikan lagi tandanya ya, kalau memang ada tanda bisa menyala gini, dia bisa menyala 2 tingkatan. Kemudian indikator-indikator juga masih banyak, jadi indikator LED maksud saya, ada indikator speaker, mute, dan indikator mute mikrofon. Juga di sini tombol power juga akan menyala, dan indikator event lock juga dia akan menyala.
seperti itu. Caps lock juga menyala. Touch-nya juga ini besar-besar, dia normal ya. Rasanya kalau dibandingkan dengan laptop-laptop baru gitu ya, yang sudah saya coba di kantor itu ada banyak ya macam-macam ya mereknya gitu. Ini masih jauh lebih baik daripada laptop-laptop itu ya. Jadi secara keyboard dia bukan yang terbaik di ThinkPad ya. Kalau kita bandingkan dengan ThinkPad yang lain, dia bukan yang terbaik, tapi masih enak untuk digunakan. Track point atau pentil merah ini juga masih bisa saya gunakan, dan saya jadi jarang menggunakan mouse ya. Jadi dengan begini saja ini sudah sangat cukup sekali menggunakan ini untuk scrolling dan untuk mengganti mouse. Touchpadnya ini lumayan besar dan dia presisi, aman, nyaman. Hanya klik ini yang terasa kurang dalam saja, tapi nggak jadi masalah. Yang menjadi kelebihan besar menurut saya dibandingkan ini X1 Extreme adalah keyboard ini masih kita bisa buka dengan relatif mudah, walaupun tidak semudah ThinkPad P50. Dia bisa kita buka dengan mudah dengan cara kita mencongkel ini, kemudian kita menggeser lalu merubah. Jadi kalau misalkan akan mendapatkan laptop yang tidak backlit, bisa diganti backlit, atau mendapatkan laptop yang keyboardnya bukan US seperti ini, layoutnya juga bisa diganti sendiri dengan relatif mudah ya Kang. Dan itulah menjadi poin penting dari keyboard Lenovo ThinkPad P14s atau T14 pada umumnya ya. Sekarang kita ngomongin di atas keyboard. Di atas keyboard ada engsel yang sudah saya sebut. Ini engselnya termasuk yang kokoh dan kita bisa merebahkannya hingga 180 derajat hampir gitu ya. Dan di atasnya ini ada speaker. Yang ini speakernya menghadap ke atas dan juga sudah Dolby Audio speaker system ya disebutnya. Dan ada softwarenya, kita bisa mengatur seperti apa frekuensinya. Dan kalau dari telinga saya, speaker ini termasuk yang nyaring ya, lantang, walaupun ya memang masih sebatas speaker laptop pada umumnya, tapi di atas itulah gitu, di atas laptop ThinkPad yang memang speakernya itu ada di bawah. Silahkan Akang dengarkan sendiri dan nilai sendiri. Dan kemudian kalau ngomongin BIOS-nya itu sudah cukup modern dan kita bisa melihat di sini ada SDK Win, yang artinya Windows-nya ini original, dan kita bisa mengatur berapa kecepatan VRAM-nya ya onboard. UMA buffer size-nya bisa kita atur auto hingga 2 GB. Jadi dia mengambil RAM untuk digunakan sebagai kecepatan VRAM-nya ya. Kemudian internal battery, sebelum kita membuka, kita mematikan dulu via BIOS internal baterainya. Jadi kita matikan saja. Nah, untuk membuka bagian belakang ini akan memerlukan obeng Phillips dan juga beberapa pry tool. Dan sekalian saja nanti kita akan bersihkan ya dengan alat-alat seperti ini ya. Membukanya agak repot karena ada 6 baut yang kita kendorkan, dan akan harus membuka SIM card dulu di bagian belakang ya. SIM card di bagian belakang ditusuk saja dengan pin seperti ini ya. Jadi di bagian belakang dibuka dulu. Nah, setelah itu di pry tool dan kita angkat. Nah, ini dia. Nah, seperti biasa ini bautnya dia nggak lepas ya Kang. Ini kipas kita bersihkan dulu tuh, sudah banyak debunya ya. Nah, memang wajar, laptop sudah berumur ya, debunya banyak. Oke, saya akan mulai dari bagian baterainya dulu ya. Jadi bagian baterai ini kapasitasnya itu 4380 mAh atau 51 Wh. Ini masih ada sekitar 40-an ya, dan baterai ini bisa menemani saya kerja online itu kira-kira 6-8 jam. Jadi 90 sampai ke 20 atau 90 sampai ke 100 itu mungkin bisa sampai 8 jam. Tapi kalau 90-20 itu kira-kira 6 jam ya. Jadi baterainya masih sangat bagus, masih sangat awet, dan ini baterai
CMOS di sebelahnya ya. Ini baterai CMOS. Di sebelahnya ini ada smart card reader, tapi ini tidak ada, jadi ini hanya kosongan saja ya. Nah, ini di sini ini adalah slot RAM. Hanya ada satu slot RAM yang bisa kita upgrade DDR4 ya Kang. Yang ini 8 GB, internalnya 8 GB jadi 16 GB. Ada juga yang internalnya 16 GB. Jadi kalau 16 ditambah 8 24. Tentu kalau yang 16 tambah 16 bisa 32, ini 8 tambah 16 bisa 24. Bahkan sebenarnya bisa lebih sih. Akang mau masukin yang 32 pun ini masih bisa. Jadi 40 GB maksimal, atau yang 16 itu berarti 48 GB maksimalnya ya. Dual channel DDR4 ya. Dan ini slot SSD M.2 2280. Ini slot SSD utamanya ada di sini. Kita bisa upgrade sampai berapa tera, saya rasa sampai berapa tera pun bisa, tergantung apa yang kalian mampunya gitu ya. Dan di sini ini slot yang kosong di atasnya, ini juga slot SSD lagi. Sebenarnya ini slot WW1 card, tapi bisa kita gunakan untuk SSD lagi. SSD seperti apa? SSD 2242 NVMe ya, bukan SATA. Dan ini sebelahnya ini adalah WiFi card. Sebelahnya inilah CPU dan juga GPU yang bergabung menjadi satu. Tidak bisa di-upgrade, dia sudah menjadi satu. Tapi bagusnya heat pipe-nya 2, sehingga pengeluaran panasnya pun walaupun mencapai 90 derajat ketika memang load-nya agak tinggi, tapi rasanya ini masih sangat bagus, masih sangat oke untuk mendinginkan dan membuang panasnya di sebelah sini ya. Jadi ini sebelah kanan dan memang agak mengganggu ketika kita sedang menggunakan mouse. Tapi kalau kita nggak pakai mouse ya nggak jadi masalah. Di bagian sini ini masih kita bisa ganti engselnya ya. Kita bisa kendorkan engselnya seperti ini. Engsel yang tidak bisa kita buka dengan satu tangan, tapi kita bisa atur dengan engsel dengan kunci pas nomor 5 ya. Jadi di bawah 6 itu 5 kita bisa menggunakannya. Nah, sekarang kita ngomongin performa atau CPU-nya ya. Jadi CPU-nya sudah 8 core dan jarang sekali laptop 6 jutaan itu ada CPU-nya sudah 8 core ya. Laptop bekas sekalipun, kecuali memang Axio series, Hype series ya, yang memang sudah ada yang harga 7 jutaan itu sudah 8 core juga. 8 core tapi U series. Jadi TDP-nya 15 sampai 25 watt yang memang kalau diperlukan 25 watt. Teknologinya Zen 2 dan dia menggunakan Renoir ya. Renoir sebutannya apa ya, pokoknya ya seperti itulah. Fabrikasinya 7 nanometer, jadi sudah lebih baik daripada kompetitornya yang memang Intel Gen 10 atau Intel Gen 11 ya. Jadi Intel Gen 10 lah kira-kira, itu juga sudah lebih baik. Yang sayangnya dia hanya APU, jadi GPU-nya onboard saja mengikuti CPU-nya. Tapi GPU-nya tidak bisa kita anggap enteng ya Kang, karena GPU-nya sudah AMD Radeon RX Vega series 7 series ya, yang juga sudah lumayan bisa kita andalkan untuk main game-game tipis-tipis atau juga kerja-kerja rendering atau juga kerja-kerja 3D ringan ya, itu sudah bisa kita andalkan tipis-tipis. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa dia memang lebih unggul dari laptop ThinkPad T14 AMD Gen 1 yang menggunakan AMD Ryzen 5 ya, yang core-nya 6, dia lebih unggul. Dia juga lebih unggul dibanding X1 Extreme, tapi untuk GPU-nya memang X1 Extreme masih lebih unggul karena memang dia mempunyai GPU terpisah ya, Nvidia tersendiri. Tapi untuk gaming saya coba untuk main Valorant itu Full HD, Full HD medium itu masih di 90-an FPS sampai 120-an FPS, masih enak banget main Valorant medium ya. High bisa, tapi saya rasa percuma juga main Valorant di high ya, karena memang kita butuhnya kan speed ya. Saya coba game RPG Wuthering Waves itu dengan settingan low itu dapat di 25 frame per second ya, lumayan sih, jadi memang masih bisa kita pakai. Untuk main bola, game bola ya, eFootball 2024 juga bisa kita setting ke low ya, low itu masih dapat. Apakah ada frame drop selama percobaan? Itu ada frame drop tapi nggak sering, jadi kadang ketika Wuthering Waves itu bisa sampai frame dropnya itu sampai 6 frame per second saja. Sedangkan performa untuk editing video bagaimana? Saya rasa sudah sangat cukup ya. Jadi video durasi 8 menitan bisa selesai di render dalam
waktu 3 menitan saja. Full HD ya Kang, bukan 4K atau 60p. Jadi Full HD 24 sampai 30 frame per second. Begitu juga dengan render Blender ya, dari Blender Classroom saya coba itu selesai dalam 13 menitan. Itu sungguh sangat cepat sih untuk laptop 6 jutaan seperti ini yang memang statusnya bekas. Jadi begitulah Kang, kira-kira pengalaman saya bersama Lenovo ThinkPad P14s yang sebenarnya kembaran dari Lenovo ThinkPad T14. Berbeda hanya di CPU, display, dan juga sertifikasi ISP yang memang digunakan kita lebih tenang ketika menggunakan software CAD ya, software teknik. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi. Salam Diki Septeria.